Selamat pagi Pak Zulhalim. Pada hari ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, Leonardo, dan juga Dimas akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang game yang kami buat di dalam Unity. Jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan konsep game yang kami buat. Ini adalah game seperti game cacing-cacingan yang memakan buah. Tujuannya simple. Cacing ini memakan buah untuk memperpanjang ukuran ekornya. Jadi ini gamenya kayak yang game-game jadul seperti di HP-HP Nokia zaman dulu, yang mana gamenya itu ada game yang seperti game ular yang tujuannya hanya makan buah, dan setelah dia makan buah ekornya akan terus bertambah panjang hingga memenuhi lapangan permainannya. Nah, game yang kami buat mirip seperti itu, namun ini untuk versi yang lebih simpelnya, mulai dari tampilannya juga lebih simpel. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Di sini ada aset-aset untuk gamenya yang mana hanya sedikit karena ini hanya simple desainnya. Yang pertama adalah head yang mana ini fungsinya untuk mengarahkan arah cacingnya dan juga untuk memakan buahnya. Yang mana head ini value-nya nggak akan berubah ya. Jadi mau kita makan buahnya atau gimana pun, value head-nya ini nggak akan berubah. Akan tetap sama. Posisinya pun akan tetap di depan, di mana arah ularnya itu bergerak. Dan juga di sini ada codingannya, yang mana codingan ini mencakup seluruh dari aspek gamenya ini, mulai dari cara kerjanya dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah aset tail, yang mana aset tail ini akan selalu bertambah value-nya seiring kita memakan buahnya. Jadi setiap kita memakan satu buah, value-nya akan bertambah satu. Yang mana value bertambah satu akan berarti menambah satu blok. Jadi di sini konsepnya sistemnya kita memakai satu blok gini. Karena akan menjadi lebih simpel untuk dalam hal pembuatannya. Dan juga lebih mudah untuk mendeteksi perubahan-perubahannya. Lalu di sini untuk aset-asetnya, aset-aset penunjangnya. Seperti ada yang namanya sprite library, yang mana ini mengatur untuk head dan tail-nya. Yang nama modulnya mereka itu nama modulnya sprite, head dan tail, serta border yang akan dibuat nanti otomatis. Seperti itu saja untuk aset-asetnya. Selebihnya sekarang kita coba jalankan. Namun game yang kami buat ini masih terdapat beberapa bug yang nanti akan saya perlihatkan. Ya, coba saya akan jalankan gamenya. Ini game sudah berjalan. Bisa dilihat ularnya warna ungu. Namun di sini kami masih menemukan beberapa bug. Yang pertama, tail ularnya itu nggak bisa bertambah. Kita menabrakkan diri dulu. Setelah kita menabrakkan diri, game akan berakhir. Dan kita harus memulainya kembali seperti semula. Jadi untuk bug yang pertama, yaitu tail ularnya itu tidak bisa bertambah. Seharusnya ketika kita memakan buah di sini, tail ularnya akan bertambah, namun di sini tidak bertambah. Dan juga di konsolnya bisa kita lihat, di sini setelah memakan makanan yang pertama, tailnya bertambah satu, heading tail, dan tailnya bertambah lagi dua. Lalu bertambah lagi setelah memakan makanan yang ketiga, bertambah menjadi tiga. Namun secara visual, tailnya tidak bertambah, hanya secara teknisnya saja, perhitungan dalam codingnya saja yang bertambah. Namun secara visual tidak diperlihatkan bahwa tailnya itu bertambah panjang. Namun kami masih belum bisa mengatasi bagaimana secara visual terlihat bahwa tailnya bertambah atau tidak. Lalu untuk yang kedua, kami belum bisa menampilkan tampilan game over ketika dia menabrak temboknya ini. Secara coding kami sudah mencoba untuk menghubungkan antara tampilan game over dengan menabrak tembok ini, namun belum bisa. Di sini kami sudah mencoba untuk menampilkan tampilan game overnya,
Di sini kami sudah setting. Ya, di sini tadinya kalau misalkan menabrak tembok sini, kami sudah mencoba mengatur agar dia menampilkan tampilan ini, tampilan game over ini. Dan juga tombol restart yang mana fungsinya ini untuk mengulang kembali gamenya tanpa kita harus mengklik dari Unity sini. Namun kami masih mengalami banyak trial dan error saat melakukannya. Jadi kami tidak jadi menggunakan untuk tampilan game over dan hanya tampil untuk game simple seperti ini saja. Ya itu saja untuk penjelasan mengenai dari Unity-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas untuk bagian codingnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari game ular-ularan tersebut. Nah, di sini ada using system collection yang menyediakan kelas dan antarmuka untuk koleksi generik non-generik. Selanjutnya ada using system collection generic. Itu biasanya untuk menyediakan antarmuka dan kelas untuk koleksi generik yang kuat dan tipe aman. Selanjutnya ada using Unity Engine. Itu yang berisi semua kelas dasar yang diperlukan untuk membuat game dan aplikasi Unity. Ini mencakup kelas untuk game object, components, dan game fitur Unity lainnya. Selanjutnya ada using Unity UI. Nah, itu biasanya berisi kelas untuk membuat dan mengelola elemen antarmuka pengguna seperti teks, tombol, gambar, dan sebagainya dalam Unity. Secara keseluruhan, baris kode ini adalah pengaturan awal yang umum dalam script Unity untuk mengimpor berbagai namespace yang sering digunakan dalam pengembangan game atau aplikasi interaktif yang melibatkan antarmuka pengguna dan operasi koleksi data. Selanjutnya ada codingan untuk deklarasi variabel publik untuk ukuran grid, object blocks, dan material kepala serta ekor. Lalu ada codingan game object untuk objek kepala ular. Lalu ada material untuk kepala dan ekor ular, dan list untuk menyimpan ekor ular. Selanjutnya ada codingan vektor 2dir. Ini untuk variabel untuk menyimpan arah gerakan ular. Selanjutnya ada float spacetime, itu untuk variabel untuk mengatur waktu antar gerakan ular. Lalu ada game object, ini untuk makanannya. Dan ada goal is game over, ini variabel untuk mengecek apakah game sudah berakhir. Lalu ada public text of game over text, yaitu untuk menampilkan game over. Selanjutnya di sini ada codingan untuk atur waktu antar gerakan ular. Lalu ada arah awal ular ke kanan. Lalu ada buat permainan kepala ular. Lalu untuk spawn food, itu untuk menampilkan makanan. Lalu ada block set active health, itu untuk menonaktifkan objek blok yang asli. Selanjutnya ada codingan ini untuk memasukkan posisi acak di dalam grid, memastikan makanan tidak muncul di garis batas. Selanjutnya ada codingan ini untuk mengecek apakah posisi spawn post berada di dalam tubuh ular. Selanjutnya ada codingan spawn dan vektor 2 spawn post, yaitu biasanya menampilkan makanan di posisi acak yang tidak berada di tubuh ular. Jadi untuk menampilkan makanannya secara acak. Lalu ada ini kode untuk membuat kepala ular dan menginisialisasi posisi awal.
di 0,0,0. Lalu ada codingan create. Ini biasanya untuk membuat batas user permainan. Ada game object border bottom dan ada game object border top. Selanjutnya ini untuk mengupdate dan codingan untuk mengecek apakah game sudah berakhir atau belum. Itu if is game over. Selanjutnya ada handle input untuk menangani input pengguna untuk mengubah alur ular. Dan ada codingan untuk pindahkan ular setiap waktu tertentu. Jadi buat gerak kayak gitu. Lalu ada mengubah alur ular berdasarkan input pengguna. Nah, ini biasanya untuk codingan handle buat mengarahkan ke atas, kanan, kiri, atau bawah. Selanjutnya ada codingan untuk menghitung posisi ular berdasarkan arah gerakan. Lalu ada mengecek apakah ular menabrak batas garis seperti ini. Lalu ada show game over text untuk menampilkan teks game over. Selanjutnya ada codingan ini untuk mengecek apakah ular menabrak ekornya sendiri atau bukan. Lalu ini ada if vector to yang position untuk mengecek apakah ular memakan makanannya. Lalu ada add tail itu untuk menambahkan ekor baru jika si ular memakan food. Lalu ada pindahan ini untuk memindahkan posisi kepala ke posisi yang baru. Lalu ada destroy food untuk menyalakan makanan yang sudah dimakan. Lalu ada spawn food yang fungsinya untuk memanggil kembali untuk makanan baru. Jadi kalau makanan yang awal sudah dimakan, selanjutnya akan muncul makanan lagi yang baru. Lalu ada move tail itu untuk pindahan ekor ular. Dan transform position itu untuk pindahan kepala ke posisi baru si ular tersebut. Nah, ini ada pivot move tail tailcon itu untuk pindahan ekor ular mengikuti kepalanya. Jadi si ekor ular mengikuti kepala si ular. Selanjutnya ada dengan kit tail itu untuk tambahan ekor baru saat ular memakan makanannya. Jadi si ular akan terus menambahkan ekor atau tail jika si ular tersebut makan food makanannya. Selanjutnya ada pivot point game over itu untuk menampilkan teks game over UI. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dari Leon dan saya Dimas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.